Oke, kali ini kita akan bahas tentang menentukan persamaan fungsi kuadrat. Tadi kita udah banyak banget bahas ya, grafik lah, mencari daerah hasil gitu ya. Sekarang kita tentuin nih, mencari persamaan fungsi kuadrat dari grafik yang diketahui pastinya. Nah, jadi ada 3 macam ya, kan tadi sudah dibahas tuh, disinggung di bentuk-bentuk fungsi kuadrat. Bisa dilihat di video setelah ini ya, sebelumnya. Nih yang ada di atas nih, pojok kanan ya. Gitu. Jadi ada 3 ya. Yang pertama itu yang memotong sumbu X, yang kedua menyinggung, yang ketiga tidak memotong dan tidak menyinggung gitu ya, alias berpisah ibaratnya. Oke, lanjut ya, kita langsung ke pertama. Yang pertama adalah fungsi kuadrat kalau misalkan grafiknya itu memotong sumbu X di 2 titik. Apa kasusnya? Jadi kalau misalkan kasusnya di grafik itu seperti ini, maka untuk mencari persamaannya kita dalam bentuk yang seperti ini. Jadi K sama dikali X min A, X min B. Ini kayak pemfaktoran cuma ditambahin K gitu ya, kalau memotong sumbu X. Kenapa begini? Karena X-nya pasti ada 2, terdiri dari 2, ya kan? Makanya dia bentuknya pemfaktoran seperti ini gitu. Oke, biar nggak bingung, kita langsung ke contoh soalnya ya. Nah, contoh soalnya begini. Ini pasti memotong sumbu X. Kenapa? Ya ini lihat nih, karena kurvanya memotong sumbu X di 2 titik gitu. Di 3 dan 7. Oke. Tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat pada gambar berikut. Oke. Di sini ada diketahui X-nya 3,0 sama 7,0. Oke. Ini AB ya. Oke. Ini adalah persamaan grafiknya tadi kan. Oh sorry, ini bukan AB berarti. Ini adalah X1 Y1 gitu ya. Sama aja sih, mau AB juga. Tapi maksudnya ngerti lah nanti ya. Kita bakalan lihat maksudnya apa. Jadi yang pertama, tadi kan kalau misalkan dia memotong sumbu X, itu rumusnya saya ingat-ingat dulu. K X min A X min B gitu ya. Kayak bentuk pemfaktoran. Nah, A-nya siapa? Di sini saya masukin yang titik yang pertama, X yang pertama, yaitu si 3. Jadi 3, ya kan? Terus baru 7. Nah, dari sini kan kita nggak tahu nih nilai K-nya berapa. Nah, kita butuh titik yang kedua ini. Nah, kita masukin nilai X-nya gitu ya, dan Y-nya. Jadi ini X, ini Y gitu. Nah, melalui titik 2,5 kita ganti X-nya jadi 2, Y-nya jadi 5. Seperti ini. Jadi Y-nya saya ganti 5, X-nya saya ganti 2. Udah deh, 2 kali kan. 2 kurang 3, punya utang 3 baru dibayar 2, sisa utang minus 1 gitu ya. Punya utang minus 7, punya utang 7 baru dibayar 2, sisa utang minus 5. Nah, udah nih. Terus gimana caranya biar bisa dapat K begini? Oke. Ini kan tadinya begini ya. K, ini min 1 kali min 1 kali min 5. Ya. Berarti perkalian negatif ketemu perkalian negatif, hasilnya positif. Oke, positif pasti. 1 kali 5, 5. Ya. K kali 5, hasilnya 5K gitu ya. Bu, atau mungkin banyak yang nanya, ini kan 5K-nya harusnya di kanan dong, bukan di kiri. Masih ingat sifat komutatif? Atau bisa dibalik ya. Jadi kalau ada sama dengan begini, 5K sama dengan 5 gitu, dengan 5 sama dengan 5K itu sama aja ya, sama aja ya, kecuali kalau dia bentuknya begini. Nah, sama begini itu beda gitu. Kalau positif dia berlaku sifat komutatif gitu ya. Makanya saya balik gitu. 5K sama dengan 5. Nah, 5K sama dengan 5. Kenapa K-nya tiba-tiba 1? Kita kan mau nyari nilai K ya. Berarti si 5-nya ini kita pindahkan gitu ya.
Kalau perkalian pindah ruas ke kanan jadi pembagian gitu ya. 5/5 1. K-nya 1 nih. Gitu. Oke, kalau begitu karena K-nya kita udah dapat, kita masukin ke persamaan yang ini. Yang pertama, X min 3 ya kan? X min 7 gitu ya. Oke, kita masukin K-nya sama dengan 1. Ya, jadi persamaan grafik fungsinya, nah baru nih nemu nih, karena bentuknya kan faktor gini, 1 kali X min 3, 1 kali X ya 1 gitu kan, X min 3 gitu, X min 7. Kenapa tiba-tiba bisa X kuadrat min 10X plus 21? Masih ingat perkalian faktor? Kelas 9 atau kelas 8 kalau nggak salah ya. Jadi ini X dikali X hasilnya X kuadrat kali pelangi ibaratnya. Nah itu saya lagi nginget namanya tadi, X dikali min 7 min 7X gitu ya, min 3 kali X min 3X gitu, min 3 kali min 7. Nah ada perkalian negatif ketemu negatif, positif 2 1, min 7X min 3X, punya utang 7X, ngutang lagi 3X, berarti utangnya berapa dong? Min 10X plus 21 gitu ya. Nah ini SMP nih, gampang lah ya. Jadi hasilnya persamaan grafik fungsinya adalah, ya kalian bisa tulis lagi, X kuadrat min 10X plus 21 gitu ya. Gampang banget dong. Oke, selanjutnya kita ke persamaan fungsi kuadrat kasusnya kalau menyinggung sumbu X ya. Nah beda nih, kalau menyinggung sumbu X kan titik X nya cuma 1, kalau tadi 2, makanya bentuknya pemfaktoran. Nah kalau ini bentuknya kuadratik gitu ya, seperti ini, Y sama dengan KX min A, jadi nggak ada tuh embel-embel B gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal kalau grafiknya menyinggung. Nah, kalau menyinggung tuh begini ya, nempel di sumbu X gitu ya, tapi cuma di satu titik gitu. Oke, yang pertama di sini A-nya pasti otomatis min 3, T-nya min 1, berapa itu? Min 1, min 8. Berarti ini X, ini Y gitu ya. Oke, yang pertama kita tulis dulu persamaannya ya. Persamaannya tadi Y sama dengan K X min A kuadrat gitu ya. Nah K-nya, oke kita belum tahu K-nya ya, jadi kita tulis lagi X, oke, min A. A-nya berapa tadi nih? A-nya min 3, min 3 gitu ya. Makanya biar nggak bingung kenapa tiba-tiba dapat positif. Udah deh, tinggal K min ketemu min plus, berarti X plus 3 kuadrat. Nah makanya dapatnya begini gitu ya. Paham ya? Ini di pause dulu, saya kasih waktu buat nyatet biar tahu kenapa dapatnya X plus 3. Oke, udah ya, saya hapus biar nggak banyak-banyak banget coretannya. Oke, karena melalui titik min 1,8 otomatis Y-nya kita ganti dengan min 8, X-nya kita ganti dengan min 1. Y-nya kita ganti dengan min 8, X-nya kita ganti dengan min 1. Min 1 ditambah 3. Ini dapat dari mana nih tiba-tiba segini? Oke, saya jelasin. Saya tulis dulu min 1 ditambah 3 kuadrat. Oke, min 8 tetap ya. Oke, nah kita yang dalam kurung dulu nih. Bu, tapi ini kuadrat, nanti dulu, nggak usah kuadrat-kuadrat ya. Kita lihat dulu dalamnya. Min 1 tambah 3. Kamu punya utang 1 dibayar 3. Ada kembalian nggak? Ada. Kembaliannya berapa? 2. Oke. Nah, baru kerjain kurung lagi ya. 2 kuadrat. Berarti min 8 sama dengan K. 2 dikuadratkan hasilnya 4. Alhasil ini jadi min 8 sama dengan 4K. Berlaku sifat komutatif atau sama aja saya bisa nulis karena persamaan ya. Begini gitu. Ya. Oke, karena sama, atau kalian juga bisa
boleh begini nulisnya juga boleh, terserah kalian, tapi intinya sama-sama aja gitu ya. Min 4K sama dengan 8 boleh, intinya sama-sama aja gitu ya. Makanya saya balik begini, saya pakai sifat komutatif. Bisa juga pindah ruas, sama aja, terserah kalian senyamannya ya. Jadi bisa min 4K sama dengan 8, ujung-ujungnya juga nanti dapatnya min 2 gitu ya. Min 8 4K sama dengan min 8. K-nya, karena kita cuma mau nyari K nih ceritanya, ini saya hapus deh biar nggak penuh-penuh banget ya. Ini 4K sama dengan min 8. Kita cuma mau nyari nilai K gitu ya. Jadi 4-nya kita pindahkan gitu. Kalau perkalian dipindah ruas jadi pembagian. Nggak usah lihat minusnya dulu. 8 bagi 4, 2. Ada minus, taruh deh minusnya, berarti K-nya sama dengan min 2. Nah, kalau udah begini, karena K-nya udah dapet, kita tinggal cari persamaan grafiknya ya. Kita gunakan yang pertama ini, sehingga kita ganti K-nya dengan min 2. Min 2 X plus 3. Nah, ini kenapa tiba-tiba bisa X kuadrat plus 6X? Ini persamaan kuadrat ya. Udah pernah kayaknya di kelas 9 juga. Jadi yang pertama, kalau misalkan bingung, kalian boleh faktorin jadi 2 begini. Jadi nanti ujung-ujungnya kali pelangi yang kayak tadi ya, di contoh tadi. Jadi X kali X. Boleh, saya langsung, ini caranya begini. X dipangkatkan 2, hasilnya X kuadrat. Sekarang yang bagian 2 nih. 2 dikali X dikali 3, 6X. 3 dipangkatkan 2, 9. Nah, itu cara langsung. Tapi kalau cara yang menjabarkan seperti ini ya, kalau bentuk kuadrat, kalian jadiin X plus 3 dikali X plus 3 gitu ya. Sama aja. Tapi kalau cara tadi langsung, ya kayak tadi. Kalian bisa ulang videonya ya. Oke. Dapatnya X kuadrat plus 6X plus 9. Kita kalikan K-nya ini dengan fungsinya gitu. Min 2 kali X kuadrat, min 2X kuadrat, min 2 kali 6X, min 12X, min 2 kali 9, 18. Jadi Y-nya adalah, atau persamaan grafiknya, minus 2X kuadrat, minus 12X, minus 18. Bu, boleh nggak saya perkecil? Boleh banget. Bagi aja semua dengan 2 ya. Min X kuadrat, ini balik lagi ke persamaan yang awal, cuma ini negatif gitu. Jadi boleh sampai sini, boleh disederhanakan juga boleh, terserah ya. Kalau jawabannya pilihan ganda, cari yang answernya atau jawabannya itu yang sesuai ya gitu. Oke, ini yang kasus yang kedua. Sekarang kita kasus yang ketiga. Kalau misalkan diketahui cuma koordinat titik balik, nah alias tidak menyinggung ya, atau tidak memotong. Kenapa tidak memotong? Nih, dia nggak motong semua X, dia lurus aja udah. Nggak ada di sini, nggak ada X, mau motong. Menyinggung, bukan menyinggung gitu ya. Ya, oke. Kalau misalkan kasusnya tidak menyinggung atau tidak memotong, seperti ini. Jadi dia cuma punya titik balik di sini, dan ada suatu titik di depannya gitu ya. Maka persamaannya gitu ya, persamaan grafik fungsinya, nah seperti ini. Jadi hampir gabungan antara menyinggung cuma ditambah B gitu ya. Kalau menyinggung kan cuma sampai sini. Kalau nggak menyinggung gitu ya, yang ini tambahin aja B gitu belakangnya. Rumusnya sama aja. Oke, kita langsung ke contoh soal. Waduh, contoh soal lagi. Tentukan persamaan grafik fungsi. Nah, ini nggak menyinggung dan nggak memotong ya. Udah, dia bebas aja gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, ini A, ini B ya, karena titik balik. Terus ini X, ini Y. Nah, sekarang kita tulis dulu persamaan grafiknya seperti ini. Nah, kenapa tiba-tiba bisa 4? Oke. Kita tulis dulu yang aslinya, Y sama dengan K X min A, ya kan? Kuadrat plus B. Jadi menyinggung, tambahin aja B gitu ya. Y sama dengan K X-nya, udah diem dulu, min A. A-nya kan tadi minus 4 nih ya.
A-nya minus 4, berarti min ketemu min 4 gitu ya. B-nya berapa? Positif 2. Oke. Sekarang min ketemu min plus gitu ya. Udah deh begini. Nah, itu maksud kenapa tiba-tiba dia dapat positif 4 sedangkan di sini min 4 gitu ya. Saya kasih waktu untuk screenshot atau kalian catat. Kalian bisa pause videonya. Oke, udah ya. Saya hapus dulu nih. Oke. Kita cari K seperti biasa. Karena ada titik X dan Y, si YT ini nih, gitu ya, min 3,5, maka kita ganti X-nya dengan min 3, Y-nya kita ganti dengan 5. Y-nya 5, K-nya min 3 plus 4 kuadrat. Oke, kenapa bisa tiba-tiba dapat 3 gitu ya? Saya tulis dulu 5 sama dengan K kali min 3 plus 4 kuadrat plus 2. Oke. Ini bisa kita pindahkan ya. Boleh nggak kita pindahkan aja nih? Plus 2 kita pindah ke kanan lagi, ke kiri. Berarti 5 plus pindah ke kiri jadi min 2. Ini sisa K min 3 plus 4 kuadrat gitu ya. 5 kurang 2 min apa? Plus. Ayo. Plus ya. Masa iya min? Nggak mungkin dong min. Berarti ini 3 sama dengan, kita kerjain yang kurung dulu nih. Min 3 plus 4. Punya utang 3, dibayar 4. Ada kembalian nggak? Ada kembaliannya berapa? 1. Gitu. Nah, 1 dikuadratkan berapa sih? Berapa? 1. Oke. Kirain min 1 gitu ya. K kali 1, K saya balik aja. Oh, K-nya sama dengan 3. Simpel ya? Gampang ya. Jadi kalau ini kan cari aja yang dengan temannya gitu ya. Jadi saya ini pindahin supaya biar lebih sederhana gitu. Oke, kalian boleh pause atau kalian boleh screenshot bagian ini. Saya kasih waktu. Oke, udah ya. Kalian bisa pause ya. Pause video ini. Nah, K-nya 3 kita masukin atau kita substitusi K-nya ke dalam persamaan grafik yang sudah kita cari. Berarti begini. Seperti biasa, kalau kalian bisa cara langsung ya, atau bisa cara perkalian faktor seperti ini. X plus 4 kuadrat itu sama aja X plus 4 dikali X plus 4 ya. Nah, begini. Cara langsung ala saya. Nggak sih ala semuanya sebetulnya. X dipangkatkan 2, X kuadrat. Nah, sekarang bagian 2 nih. 2 dikali X dikali positif 4. Positif 8X. 4 dipangkatkan 2. Positif 16. Plus 2. Kalikan dulu ini. Biar tahu kenapa dapatnya ini ya. Ini dikali 3X kuadrat. 8 kali 3 itu 24X. 16 kali 3 kita perkalian bersusun. Nah, 3 kali 6 18. 1 simpan. 3 kali 1 3 tambah 1 48. 48 ya. Nah, ada 2 nih. Tambah 2 gitu. Makanya dapatnya adalah 3X kuadrat plus 24X plus 50. Selesai deh. Jadi Y-nya untuk persamaan grafik ini. Kalau bisa disederhanakan, sederhanakan. Kalau nggak bisa, ya udah sampai sini aja gitu ya. Nggak usah dibikin pusing lagi ya. Oke. Untuk persamaan fungsi kuadrat, mungkin sekian video kali ini ya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya untuk mendukung channel ini supaya channel ini bisa bermanfaat dan berkembang untuk bisa belajar matematika lebih santuy lagi gitu ya. Oke, salam matematik cuy, semangkuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.